Ya, pada kesempatan video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin sering sekali dipertanyakan, yaitu menanyakan tentang hal bagaimana agar kalkun jantan itu tidak berkelahi. Jadi mungkin teman-teman ketika ada yang memelihara mungkin selalu bisa dipusingkan dengan beberapa pejantan yang mungkin hobinya berkelahi. Nah, di sini video kali ini saya akan memberikan tips bagaimana agar kalkun tersebut tidak berkelahi atau berkelahi mungkin cuma sebentar dan tentunya ada kesudahan. Yang saya amati di setiap pertanyaan itu bilang bahwa kalkun jantan tersebut berkelahinya tidak ada usainya, jadi berkelahi terus. Tapi setelah saya cek, ternyata kenapa kalkun itu berkelahi terus, itu ternyata juga ada kesalahan saat teman-teman juga memperlakukan kalkun jantan tersebut. Nah, di sini teman-teman mungkin saya akan berikan tips bagaimana agar kalkun tersebut tidak berkelahi dari mulai prosesnya. Yang pertama, mungkin teman-teman bisa memeliharanya saat remaja. Nah, ketika saat remaja mungkin teman-teman bisa memelihara kurang lebih 4-5 jantan. Itu kalau kita dipelihara dari remaja, biasanya kalkun tersebut nanti ketika beranjak dewasa itu tidak berkelahi. Tapi akan tetapi ada yang mengatakan, "Mas, saya sudah pelihara sejak remaja tapi akhirnya berkelahi juga." Nah, di sini ternyata setelah saya amati lagi, kenapa walaupun sudah memelihara sejak remaja namun saat dewasa itu juga berkelahi. Ternyata faktor berkelahinya itu juga rasional, karena teman-teman itu biasanya saat remaja dipelihara bersamaan satu kandang, akan tetapi di saat-saat tertentu mungkin di usia berapa ada teman-teman itu memisah dari jantan satu sama jantan lainnya, sehingga kalkun tersebut akan berkelahi. Akhirnya kita tahu kalau kalkun itu sebenarnya ya teman-teman, kalkun itu modelnya itu berkoloni. Jadi ketika berkoloni biasanya ada satu yang menjadi penguasa, yang bisa disebut mungkin menguasai zona teritorial. Biasanya kalkun tersebut biasanya memiliki mungkin satu rombongan itu, satu koloni itu satu yang mungkin rajanya, sehingga dari zona teritorial tersebut, nah mungkin dari situlah awalnya ketika teman-teman pernah memisahnya dan kembali lagi untuk mencampurnya akan berkelahi, sehingga kalkun tersebut tidak ada usainya saat nanti berkelahi karena pernah dipisah. Padahal sejatinya kalkun itu memiliki karakter itu berkoloni dengan mempunyai satu yang mungkin raja yang disegani, sehingga ketika pernah memisahnya mungkin di saat itulah merasa bahwa yang dipisah itu yang datang kembali adalah kalkun asing. Nah, yang tip kedua itu tadi mungkin sudah sedikit saya bocorkan. Yang kedua, jangan sampai pernah untuk memisahnya. Pokoknya walaupun sudah dewasa, tetaplah nanti digurung jadi satu kalau memang dijadikan untuk sebuah breeding atau pejantan untuk beberapa betina yang teman-teman pelihara. Itulah faktor mungkin kedua yang sangat teman-teman mungkin belum tahu ya. Nah, nanti yang ketiga, ketika teman-teman mungkin ada di kandangnya ada satu jantan, sehingga teman-teman merasa bahwa di kandang itu kurang pejantan, sehingga teman-teman ambil dari barang baru jantan, akhirnya berkelahi yang tidak ada usainya. Nah, tip ketiga itu teman-teman usahakan cari pejantan yang agak lebih muda dari apa yang sudah ada di kandang. Nanti di situ pasti akan berkelahi jelas, tapi akan nanti ada usainya, pasti kalah yang muda. Walaupun terpaksa teman-teman dapatnya yang dewasa atau yang tua,
Kalau saya yang udah saya gunakan, saya aplikasikan ketika mengatasi kalkun jantan itu berkelahi, biarkanlah berkelahi sampai nanti mungkin salah satu ada yang kalah, sehingga nanti ketika yang sudah kalah tersebut nanti akan selamanya kalah, dan setelah itu ketika kalah dia pasti akan ngikut kepada rombongan koloni atau raja yang sudah ada di kandang teman-teman. Dengan catatan jangan sampai pernah untuk memisah lagi. Teman-teman bisa melihat kalkun itu model sifatnya kalau menyerang berkoloni ya teman-teman. Jantan berkoloni, betina berkoloni, semuanya nyerang ketika ada musuh. Itulah sifat kalkun. Jadi mungkin salah satu tip dari 3 tip tadi mungkin teman-teman ada yang belum menggunakan atau mengaplikasikan ketika mengatasi kalkun jantan itu berkelahi. Jadi jangan sampai teman-teman itu memisah ketika memang terpaksa mendatangkan barang baru, tidak menggunakan remaja yang dipelihara sejak remaja atau sejak anakan, yaitu tadi hanya kita melepaskan sampai dia berkelahi, sampai dia ada yang kalah. Tapi juga harus dengan catatan teman-teman untuk mengawasinya, karena bisa jadi nanti berakibat fatal kalau kita terlena tidak mengawasi, karena bisa mati juga salah satu dari kalkun tersebut. Jadi harus diawasi, kita coro jawanya sakmadyo untuk membiarkan dia berkelahi. Nah ini video ini dulu sebenarnya ini bukan bersaudara ya teman-teman. Yang kanan itu lebih tua, yang sebelahnya lebih muda. Awalnya ini juga berkelahi, namun akan tetapi setelah 1 hari lebih yang muda kalah, akhirnya dia juga berkoloni juga, bersahabat seperti itu. Ini adalah kalkun blue ya teman-teman. Ini blue original, ini blue kualitas masih full darah impor. Teman-teman bisa melihat sekalian mungkin untuk tambahan untuk postur tubuhnya, teman-teman bisa membandingkan panjangnya, tingginya, besarnya memang beda. Untuk yang blue memang kualitas impor. Nah seperti itu ya teman-teman, mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman, sehingga teman-teman untuk pertanyaan-pertanyaan yang sering terlontarkan di komentar channel ini sudah terjawab. Bagaimana cara mengatasi kalkun berkelahi? Pertama, usahakan pelihara dari remaja. Yang kedua, usahakan kalau memang terpaksa mendatangkan, ambil yang lebih muda. Yang ketiga, ketika memang terpaksa dapat yang tua atau berkelahi, biarkan berkelahi terus dengan sedikit mengawasi. Nah sekian ya teman-teman, ini sudah hujan karena atap kandang saya itu menggunakan galvalum, jadi agak berisik. Mudah-mudahan video yang pendek ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian, terima kasih.